Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Santi Antika dari Prodi Manajemen. Di kelas Manajemen Sumber Daya Manusia, saya akan membahas tentang materi rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Poin yang akan saya bahas yaitu 1. Pengertian rekrutmen dan seleksi, 2. Tujuan rekrutmen dan seleksi, 3. Perbedaan rekrutmen dan seleksi, 4. Merencanakan dan memprediksi pekerjaan, 5. Sumber-sumber perekrutan, 6. Proses rekrutmen, 7. Proses seleksi dan penempatan. Simak baik-baik ya. Pengertian rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen menurut Mathis dan Jackson. Rekrutmen adalah proses menghasilkan suatu kelompok pelamar yang memenuhi syarat untuk pekerjaan-pekerjaan organisasi. Dan juga rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Sedangkan seleksi menurut Mathis dan Jackson, seleksi adalah proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan pada organisasi. Dan juga seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan kandidat terbaik di antara pendaftar pelamar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tujuan rekrutmen dan seleksi. Tujuan dari rekrutmen yaitu agar perusahaan dapat memiliki tenaga kerja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan secara efektif dan efisien. Sedangkan tujuan dari seleksi yaitu 1. Menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk pekerjaan, 2. Memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan, ketiga, mengevaluasi dalam pekerjaan dan menempatkan pelamar sesuai minat. Keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. 5. Memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Perbedaan rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen yang pertama, rekrutmen mengacu pada proses identifikasi dan memikat serta mendorong calon karyawan untuk melamar pekerjaan. Kedua, rekrutmen dikatakan positif dalam pendekatannya karena berusaha untuk menarik sebanyak mungkin calon atau kandidat tenaga kerja. Sedangkan seleksi, yang pertama, seleksi berkaitan dengan mengambil calon yang tepat dari pelamar. Kedua, seleksi dari sisi lain negatif dalam penerapannya karena berusaha untuk menghilangkan sebanyak mungkin pelamar tidak memenuhi syarat dalam rangka mengidentifikasi calon yang tepat. Selanjutnya, merencanakan dan memprediksi pekerjaan. Merencanakan dan memprediksikan pekerjaan adalah proses menentukan posisi apa yang harus diisi dalam perusahaan dan bagaimana mengisinya. Mencakup semua posisi yang harus diisi di masa depan, dari petugas pemeliharaan hingga CEO. Selanjutnya, sumber-sumber perekrutan. Pertama, sumber internal, yaitu kekosongan posisi dapat memberikan kepada karyawan yang dinilai cocok sehingga dapat memotivasi karyawan yang bersangkutan mampu bekerja lebih baik atau pengambilan karyawan yang terbaik di dalam perusahaan. Keuntungan dari sumber internal. Yang pertama, meningkatkan semangat kerja. Kedua, jarang terjadi kesalahan. Ketiga, mendorong kesetiaan karyawan terhadap perusahaan. Keempat, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kelima, biaya pelatihan lebih hemat. Kelemahan dari sumber internal. Yang pertama, ada kemungkinan tidak cukupnya jumlah orang
yang memiliki kualifikasi dalam perusahaan. Kedua, orang-orang yang lebih mampu dari eksternal tidak diberikan kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan. Ketiga, untuk posisi yang kreatif dan inovatif, sumber rekrutmen internal sulit mendapatkan karyawan yang tepat. Yang kedua, sumber eksternal, yaitu perekrutan yang dilakukan apabila tidak ada karyawan dalam internal perusahaan yang cocok untuk mengisi posisi yang dibutuhkan dalam perusahaan. Keuntungan dari sumber eksternal yaitu bisa mendapatkan personal yang cocok untuk pekerjaan. Kedua, membawa ide dan teknik baru. Ketiga, cocok untuk perusahaan yang sedang berkembang. Ketiga, cocok untuk perusahaan yang sedang berkembang dan memerlukan banyak pekerja baru. Kelemahan dari sumber eksternal yaitu dapat menurunkan semangat kerja pada karyawan yang ada. Yang kedua, menyebabkan kurang kompaknya antara pekerja baru dengan pekerja lama. Tiga, memerlukan biaya pengiklanan pada media, pengujian, dan interview. Proses rekrutmen. 1. Menganalisis kebutuhan posisi, yaitu perusahaan harus menentukan terlebih dahulu kebutuhan rekrutmen karyawan baru. Kedua, merencanakan proses rekrutmen, yaitu perusahaan menyiapkan rencana untuk posisi yang dibutuhkan dalam perusahaan. Ketiga, pasang lowongan. Tim pengembang sumber daya manusia dapat mempublikasikan pengumuman internal tentang lowongan kerja baru untuk mendapatkan lowongan kerja dari sumber daya yang ada. 4. Memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara, yaitu tim pengembang sumber daya manusia memberi tahu para pelamar untuk jadwal wawancara yang dijadwalkan. Kelima, merencanakan proses rekrutmen. Tim HRD akan siap untuk menyeleksi kandidat dan menyiapkan penawaran dan kontrak kerja sesuai dengan jabatan. Proses seleksi dan penempatan. Langkah-langkah yang biasanya ditempuh dalam proses seleksi, yaitu 1. Penerimaan surat lamaran. 2. Penyelenggaraan ujian. 3. Wawancara seleksi. 4. Pengecekan latar belakang pelamar dan surat-surat referensi. 5. Evaluasi kesehatan. 6. Wawancara oleh manajer yang akan menjadi atasan langsung. 7. Pengenalan pekerjaan. Dan 8. Keputusan atas lamaran. Selanjutnya, penempatan pada tahap ini, seorang karyawan baru akan ditempatkan sesuai kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimilikinya, atau sesuai kesepakatan pada saat proses seleksi. Penempatan tidak hanya berlaku bagi karyawan baru, tetapi juga berlaku bagi karyawan lama. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.